Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosef Fauzi, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Afsyar, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran inovatif melalui active learning dengan metode contextual teaching learning berbasis lembar kerja studi kasus. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembelajaran, saya menemukan bahwa sebagian besar siswa masih cenderung pasif dan hanya menerima materi. Pemahaman mereka terhadap pelajaran agama juga masih bersifat teoritis, belum sampai pada tahap penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum sepenuhnya bermakna dan juga kontekstual. Iya, alhamdulillah. Dari kondisi tersebut, saya menghadapi tantangan bagaimana caranya agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Selain itu, saya juga ingin melatih kemampuan berpikir kritis siswa, serta menanamkan nilai-nilai karakter Islami secara lebih mendalam. Sebagai solusi, saya menerapkan pembelajaran active learning dengan pendekatan contextual teaching learning melalui pengkajian lembar kerja berbasis studi kasus. Ya, ada kursinya kan? Sholat dalam di keadaan kereta. Sama halnya dengan yang terjadi di gambar? Iya. Yang lain ada? Langkah pertama yang saya lakukan adalah yaitu menyusun lembar kerja yang berisi kasus nyata yang tentu dekat dengan kehidupan siswa. Boleh, yakin boleh? Kenapa boleh? Karena dalam perjalanan jauh. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran, langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan apersepsi yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Tayamum, oke. Terus apa lagi? Salat, terus. Lihat coba dari gambar tersebut, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Rukhsah dalam salat. Good, ya. Rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah. Keringanan dalam ibadah. Good, Silmi. Ya kan? Siapa yang berani menjelaskan, menyampaikan pemahamannya daripada ayat tersebut? Berkaitan tentang apa? Perintah Allah atau tentang apa? Coba. Siapa yang berani? Oke, Azam. Good. Ayat tersebut menekankan bahwa Allah memberi keringanan untuk beribadah sholat, dan barang siapa yang tidak sengaja meninggalkannya maka boleh mengkodok sholatnya. Boleh tepuk tangan. Kita akan mempelajari materi terkait rukhsah, bentuk kemudahan dari Allah dalam beribadah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, memahami pengertian rukhsah dalam salat. Yang kedua, mengetahui dalil rukhsah dalam salat. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam rukhsah dalam salat. Yang keempat, menerapkan rukhsah dalam kehidupan sehari-hari. Itu goals kita, kalian mampu menerapkan rukhsah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya pada hari ini. Ada kelompok 1. Setelah itu, langkah kedua yang saya lakukan adalah siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menciptakan suasana belajar kolaboratif. 4, 5, and 6. Nah, setiap kelompok akan saya berikan satu lembar kerja. Satu, nih saya sampaikan LKPD-nya, ditulis nama daripada setiap anggota kelompoknya. Oke, kelompok 6. Kalau mau balik arah, setelah setiap kelompok membaca dan memahami setiap kasus yang terdapat dalam lembar kerja tersebut, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi
menganalisis permasalahan, mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang terkait, serta merumuskan solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya minta pendapatnya dari kelompok. Setelah setiap kelompok berdiskusi, menganalisis setiap permasalahan yang disajikan, kemudian setiap kelompok diminta untuk menyampaikan hasil analisisnya dan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam melaksanakan ibadah. Sepakat semuanya? Kelompok 1, 2, 4, dan 5 sepakat? Apa Allah memberikan rukhsah kepada manusia agar tidak memberatkan kuncinya? Ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Coba, kelompok 5, apa jawabannya? Agar tetap dapat melakukan ibadah tanpa memberatkannya. Agar tetap melakukan ibadah tanpa memberatkannya. Untuk mempermudah umat muslim jika terjadi Setelah suatu setiap kelompok menyampaikan hasil analisisnya, saya sebagai fasilitator bertugas untuk memberikan penguatan materi dengan mengaitkan hasil diskusi siswa dengan dalil yang relevan. Ya, intinya semuanya sama gitu ya. Sepakat untuk bisa memudahkan manusia. Oke, yang ketiga, dua kondisi yang memperbolehkan kita nih mendapatkan rukhsah. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat seperti biasa. Kedua, dalam perjalanan jauh dan tidak menemukan tempat untuk sholat seperti biasa. Oke, good. Ada lagi? Sama semua? Sepakat? Sepakat. Oke, kita ada satu ilustrasi kejadian. Seseorang yang bernama Ahmad sedang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, waktu sholat tiba dan kondisi tidak memungkinkan untuk berhenti lama. Kira-kira rukhsah apa yang dapat dilakukan oleh Ahmad? Kemudian jelaskan alasan dibolehkannya rukhsah tersebut. 5 minutes, 5 menit. Ayo diskusikan. Apa? Ada air. Cuma dalam perjalanan. Kendalanya? Kendaraannya mobil. Si Ahmadnya? Enggak, bukan. Iya. Kelompok jelaskan alasan dibolehkannya rukhsah tersebut. Keluarganya sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memungkinkan mereka untuk berhenti terlalu lama. Ya, karena Ahmad dan keluarganya sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti lama. Tepuk tangan semuanya. Ini jawabannya, kemudian antusiasnya luar biasa. Oke, sekarang saya minta kalian untuk keluarkan handphonenya. Kalian bisa searching di Google atau punya aplikasinya, buka Wayground. Punya apa aplikasi? Ya, silakan dimasukkan kodenya. Kita lanjut kepada kegiatan ketiga. Kembali kepada LKPD-nya. Ini kegiatan diskusi yang terakhir. Kalian diminta untuk menyampaikan pendapat. Yang pertama, apakah rukhsah boleh dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu melaksanakan ibadah secara normal? Menurut kelompok kalian, apakah rukhsah boleh dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu melaksanakan ibadah secara normal? Oke, tidak. Kenapa? Karena masih mampu melaksanakan sholat dengan normal. Oke. Taruh, oke, kita berurut ya. Oke, sini. Tidak boleh ya. Terus? Rukhsah hanya diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan mengalami sakit. Gitu ya, artinya tidak boleh. Dan kegiatan terakhir, silakan, ini sifatnya individu. Silakan di kertasnya masing-masing. Tuliskan satu pelajaran penting. Dan pada tahap terakhir, saya meminta setiap siswa untuk melakukan refleksi secara individu untuk menuliskan pelajaran yang mereka dapatkan hari ini
dan hambatan yang mereka rasakan dalam pembelajaran hari ini, serta bagaimana mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampaikan pelajaran penting yang kamu peroleh hari ini apa? Pengertian rukhsah. Dalam penerapan metode pembelajaran yang dilakukan pada kali ini, kita dapat melihat hasilnya. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, lebih berani mengemukakan pendapat, dan mampu berpikir kritis dalam menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, pemahaman mereka menjadi lebih kontekstual karena mereka langsung mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dan yang paling penting, terjadi perubahan sikap pada siswa, di mana mereka mulai menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan menghargai sesama. Pembelajaran pun menjadi lebih hidup, interaktif, dan bermakna. Melalui praktik baik ini, saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan kontekstual akan memberikan dampak yang signifikan. Tidak hanya kepada aspek pengetahuan saja, tetapi juga kepada pembentukan karakter peserta didik. Semoga dengan kegiatan praktik baik ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.